Jadi guru juga di sini harus yang pertama adalah bisa melibatkan diri dalam hal sosial emosional. Kemudian bagaimana membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, karena peserta didik juga akan merasa lebih baik ketika mendapatkan respon dari seorang guru. Selain itu, guru juga harus mampu memberikan pemodelan perilaku yang baik. Adapun kasus yang berkaitan dengan sebelumnya, itu yang pertama adalah peserta didik kurang dalam merespon dengan bijak terhadap situasi sosial yang muncul di lingkungan belajar. Seperti halnya ketika peserta didik mengalami kekurangan semangat belajar di dalam kelas, sehingga proses pembelajaran tidak kondusif dan berdampak pada proses pembelajaran kurang maksimal. Dengan demikian, itu akan berdampak pada respon terhadap peserta didik. Jadi mereka pasti kurang dalam merespon atau memperhatikan hal-hal atau materi-materi yang sudah disampaikan. Baiklah, selanjutnya kita melangkah pada hal-hal yang mendukung penerapan pembelajaran sel di sekolah. Jadi yang pertama yaitu dalam menerapkan metode pembelajaran sosial emosional ini tentunya membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya dalam mengelola emosi dengan baik. Selain itu juga bisa membangun hubungan yang sehat, menetapkan tujuan, dan mengambil keputusan di dalam hidupnya. Yang kedua yaitu membantu dalam membentuk peserta didik. Jadi maksudnya di sini yaitu membentuk diri peserta didik agar bisa menguasai kesadaran diri atau biasa disebut juga dengan sebagai self awareness. Selanjutnya yaitu membantu dalam kemampuan berelasi dan pengendalian diri yang baik tentunya. Selain faktor pendukung, tentu ada juga tantangan ketika menerapkan pembelajaran sel di sekolah. Yang pertama yaitu ketika menerapkan pembelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum dan kegiatan sehari-hari yang ada di sekolah, tentu bisa itu menjadi tantangan. Hal ini tentu saja memerlukan perubahan dalam cara pengajaran dan penilaian yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya yaitu kesabaran. Tentunya kesabaran ini juga menjadi salah satu tantangan karena kita tentunya membutuhkan kesabaran yang ekstra guna menghadapi peserta didik dengan baik dan efektif. Apalagi ada beberapa peserta didik yang kurang mendengar dan tidak memperhatikan dengan baik pembelajaran. Itu juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung pertumbuhan pribadi dengan adanya kesabaran ini. Bagian karakter peserta didik dapat mempengaruhi penerapan social emotional learning, dapat disingkat dengan SEL. Adapun faktor-faktor seperti kesadaran diri, kecerdasan emosional, kepribadian, dan kondisi rumah tangga dapat mempengaruhi bagaimana peserta didik menerima dan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Misalnya, peserta didik yang memiliki kesadaran diri yang baik dan kecerdasan emosional yang tinggi akan lebih mudah mengelola emosi dan berkomunikasi dengan teman-teman. Peserta didik yang memiliki kepribadian yang baik akan lebih mudah mengenal dan menerapkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, berani, dan percaya diri. Dalam hal ini, untuk mengatasi kendala tersebut, guru dapat menggunakan pendekatan emosional, seperti menggunakan pendekatan pendidikan karakter melalui pendekatan penanaman nilai. Selain itu, guru juga dapat menggunakan pendekatan konstruktivisme untuk membantu peserta didik memahami dan menerima konsep nilai-nilai universal. Selain itu juga, guru dapat menggunakan pendekatan keteladanan seperti membantu peserta didik memahami dan menerapkan konsep nilai-nilai universal secara individu dan berkelompok. Baik, jadi adapun pelajaran yang bermakna yang bisa diambil dalam film Laskar Pelangi ini, itu kami cantumkan di sini terdapat 5 poin. Yang pertama itu adalah dedikasi dan semangat, di mana kegigihan untuk menimba ilmu dan mengubah sejarah hidup membuat mereka mampu bangkit dan membuktikan bahwa mereka bisa yang terbaik. Kemudian
film ini juga menginspirasi dan memotivasi. Film ini mengisahkan bagaimana perjuangan anak-anak yang tentunya sangat menyentuh hati jika kita renungkan bersama. Mereka dengan semangat atau dengan gigihnya melanjutkan pendidikan walaupun dengan segala kekurangan yang ada. Tentu ini menjadi tamparan bagi kita yang sekarang bisa dengan mudah menuntut ilmu atau menempuh sebuah pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang keempat, mengenali potensi setiap peserta didik. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah mengatasi hambatan dan tantangan. Di mana kita di sini dapat melihat bahwa anak-anak Muhammadiyah yang mengikuti karnaval di mana mereka hanya menggunakan daun sebagai kostumnya. Awalnya mereka ditertawakan oleh penonton, namun keunikan mereka inilah yang menjadi nilai lebih sehingga mereka dapat memenangkan lomba. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa keadaan peserta didik itu tersebut bukanlah dari kalangan yang berkecukupan, ditambah dengan infrastruktur yang serba kekurangan dan bangunan sekolah yang sudah hampir roboh. Tapi ini bukanlah menjadi halangan anak-anak untuk tetap belajar. Beberapa dari mereka itu bahkan harus menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk bisa duduk di bangku sekolah. Jadi film ini mengajarkan kita bahwa kesulitan apapun yang kita hadapi pasti selalu ada jalan untuk melewatinya. Bersyukur adalah kuncinya. Jadi inti dari film tersebut ini adalah semangat yang harus ditingkatkan dalam menempuh sebuah pendidikan. Adapun kekurangan yang kita alami selama dalam belajar itu bukanlah sebuah hambatan atau penghalang untuk tetap mencapai sebuah hal-hal yang kita ingin raih. Deep White Society ini dia merupakan film dari Amerika yang kemudian berlatar belakang di tahun 1959 di sekolah asrama elit fiktif Welton Academy. Nah, dari cerita ini dia berputar di sekitar seorang guru bahasa Inggris yang kemudian menginspirasi murid-muridnya melalui pengajaran puisi. Dari film Deep White Society ini, dalam alur ceritanya, ada seorang guru bahasa Inggris baru yang bernama John Keating. Dia diperkenalkan ke sekolah persiapan laki-laki yang kemudian dikenal dengan tradisi kuno dan standar yang sangat tinggi. Nah, si Profesor Keating ini menggunakan metode yang tidak biasanya untuk menjangkau murid-muridnya ini, yang dimana para murid ini menghadapi tekanan besar dari para orang tua dan sekolah mereka. Nah, murid-murid ini dia menyukai Profesor Keating dan mulai menyelidiki masa lalunya di Welton. Ternyata mereka menemukan bahwa Keating ini adalah anggota Deep White Society itu, sebuah klub yang dimana berusaha untuk memperluas pikiran mereka dengan puisi. Sampai para murid-murid ini dia memutuskan untuk kemudian memulai kembali klub dan menyelinap keluar kampus di malam hari untuk membaca puisi. Dalam film Deep White Society ini ada banyak pelajaran yang dapat dipetik terkait dengan peran guru sebagai agen perubahan. Salah satunya mendorong pemikiran kritis. Nah, di mana guru dalam film ini dia mendorong para murid-muridnya untuk kemudian berpikir kritis dan melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka mengajarkan pentingnya mempertanyakan otoritas dan berani mengemukakan pendapat sendiri. Dan yang kedua yaitu guru dalam film ini dia menginspirasi para murid mereka untuk kemudian mengeksplorasi kreativitas mereka melalui puisi, sastra, dan seni. Mr. Keating ini dia memberikan ruang bagi para muridnya untuk kemudian mengekspresikan diri dan menemukan suara mereka sendiri. Selanjutnya, membangkitkan semangat hidup, yang dimana film ini mampu membangkitkan semangat hidup dan antusiasme dalam diri murid mereka, karena mengajarkan bahwa hidup adalah sesuatu yang berharga dan harus dijalani dengan penuh semangat. Selanjutnya yaitu mendukung impian dan aspirasi. Mr. Keating ini dia memberikan dorongan dan keyakinan kepada murid-muridnya
untuk kemudian mengejar apa yang mereka cintai dan mengejar kebahagiaan mereka sendiri. Yang terakhir yaitu menghadapi perbedaan. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran dari film Dead Poets Society ini dan hubungannya dengan social emotional learning yaitu adalah Dead Poets Society adalah film yang menyoroti peran seorang guru bahasa Inggris yang tidak konvensional, yang dimana ada John Keating dalam menginspirasi siswa-siswanya untuk mengejar impian mereka dan kemudian mengekspresikan diri mereka dengan bebas. Di mana film ini juga menyoroti pentingnya pembelajaran sosial emosional dalam pendidikan, seperti di mana Mr. Keating ini mendorong para siswanya untuk kemudian menemukan suara mereka sendiri, mengikuti passion mereka, dan mengambil risiko untuk meraih apa yang kemudian mereka inginkan dalam kehidupan, yang mana ini sesuai dengan kesadaran diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu Mr. Keating juga dia membangun koneksi yang kuat dengan para murid-muridnya ini. Dia mendengarkan mereka dengan penuh perhatian, memahami keinginan dan kebutuhan mereka, dan memberi dukungan moral yang diperlukan, yang artinya menerapkan kesadaran sosial dan keterampilan sosial dengan baik. Film yang berjudul Sekolah Rimba ini ada kaitannya dengan guru, di mana yang pertama itu peduli terhadap pendidikan, kedua melibatkan budaya lokal, ketiga pendidikan yang memerdekakan, keempat inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran, dan yang kelima ketekunan dan dedikasi. Selanjutnya dari film Sekolah Rimba ini yang bisa dapat dipelajari dan ada kaitannya dengan social emotional learning atau yang dapat disingkat dengan SEL, menceritakan kisah selaras dengan kesadaran diri dan manajemen seorang guru yang memutuskan untuk mengajar diri. Melalui dari pengalaman pendidikannya di hutan, siswa-siswi di pedalaman hutan Sumatera dan berinteraksi belajar untuk mengatasi ketakutan dan meraih potensi dengan suku anak dalam beberapa pelajaran mereka sepenuhnya. Selain itu, guru juga tidak hanya yang bisa dipetik yang berkaitan dengan menjadi sumber pengetahuan, namun menjadi mitra pembelajaran sosial emosional yaitu guru dalam perjalanan siswa. Dari film ini, seorang guru yang bernama Butet mengajarkan anak-anak menunjukkan rimba untuk membaca dan menulis, memberi mereka tingkat empati yang tinggi terhadap kebutuhan keterampilan yang dapat membantu mereka berinteraksi dan kondisi siswanya yang berasal dari latar dengan dunia luar dan melindungi hak-hak mereka. Ini latar belakang yang sangat berbeda. Butet harus memahami berhubungan dengan aspek pengambilan keputusan, perasaan, dan pengalaman mereka, serta yang bertanggung jawab dalam social emotional learning. Film Sekolah Rimba ini juga menciptakan keterhubungan sosial yang kuat, menyoroti pentingnya kolaborasi dan pemberdayaan dengan mereka. Tentu saja berkaitan dengan dalam pendidikan. Butet melibatkan masyarakat aspek kesadaran sosial. Butet juga memotivasi setempat dan mengajak mereka untuk ikut berperan mereka untuk senantiasa percaya diri dan meraih dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak rimba. Meskipun impiannya melalui banyak rintangan, ini berhubungan dengan aspek keterampilan sosial.